أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kelas belajar tahsin dan senang sekali Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala yang berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat, dan yang nantinya dalam beberapa waktu ke depan insya Allah akan melanjutkan materi pembahasan kelas belajar tahsin kita. Dan tentunya nanti di segmen kedua kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dan terkhusus para peserta kelas belajar tahsin yang tergabung dalam Zoom untuk memperdengarkan bacaannya yang nanti akan dibimbing dan dikoreksi oleh Ustadz. Langsung saja Ustadz untuk melanjutkan materinya, silakan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian, pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita dan dimudahkannya kita melakukan senantiasa dan dimudahkannya kita dalam melakukan apa-apa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat bering salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pemirsa Rosyad TV rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita belajar, ya, mengikis kebodohan, mengasah ilmu, ya, agar kita lebih tenang lagi atau lebih yakin lagi apa yang kita pelajari. Maka tentunya hal tersebut, ya, kalau kita melakukannya karena Allah lillahi ta'ala, semoga kita mendapatkan apa yang dikatakan Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang mana pada jalan tersebut ia tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada ilmu yang orang carinya bukan karena Allah, untuk mendebat dan yang selainnya, ya, maka Allah katakan, Nabi katakan, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menjadi motivasi agar kita senantiasa di atas dulu, terus menuntut ilmu, terus mengasah, terus belajar, terus meluruskan niat kita agar Allah mudahkan kita dengan cita-cita yang paling tertinggi, yaitu dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Rosyad TV rahimanallahu wa iyyakum jami'an, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan, ya, bagian dari materi tajwid, ya, dari materi-materi yang begitu banyak, ya, akan tetapi, ya, saya katakan dengan kita sering mengasahnya, dengan kita sering mengulangnya, dengan kita sering mempraktekannya, insya Allah itu tidak akan terasa berat atau sulit. Akan tapi sebaliknya, banyak pun materi yang diberikan, namun kita tanpa mempraktekannya, maka menjadi sulit bagi kita. Kalau kita memperhatikan hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Ya, orang mempelajari teori dan ilmu tajwid wajib, yang apabila sudah ada yang mempelajari maka yang lainnya tergugurkan kewajiban tersebut. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid, maka setiap muslim wajib membacanya dengan tajwid. Karenanya, ya, perhatian kita terhadap materi penting dan perhatian kita terhadap praktek jauh lebih penting. Ma'asyiral muslimin, ya, saudaraku pemirsa Rosyad TV rahimanallahu wa iyyakum jami'an, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, di mana sebelumnya kita menyampaikan tentang itmamul harakah, yaitu penyempurnaan harakat. Fathah adalah pengganti dari harakat
alif ya yang dia dipendekkan, kemudian dhammah ya pengganti dari ya dhammah yaitu temannya yaitu huruf waw, kemudian kasrah temannya adalah huruf ya. Akan tetapi semuanya dipendekkan dan posisi lidah sesuai dengan ya alif atau waw atau ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas sebuah pembahasan yang ya termasuk penting untuk kita ketahui, yaitu as-sakinani ya al-multaqiyani fil kalimah wa fi kalimataini. Pembahasan yaitu dua sukun yang bertemu dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat. Ya, ini pembahasan kita kesempatan yang berbahagia ini ada dua sukun. Apa maksudnya dua sukun? Misalkan ya Allah katakan ya dol ya do ada do setelahnya alif sukun, alin ada sukun juga. Ini sebagai contoh saja ya. Ada dua sukun yang bersebelahan satu dengan yang lainnya. Maka ini kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, pada halaman yang selanjutnya ya, yaitu pada halaman 209 390. Maka pembahasan yang pertama yang kita akan sampaikan yaitu dua sukun ya, di mana kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, sukun itu adalah menyebutkan ya, mengembalikan ya posisi kepada aslul makhraj. Kita kembalikan mulut kita kepada posisi ya tempat asal keluarnya makhraj. Ya, itu sukun. Ya. Lantas bagaimana kalau ada dua sukun? Ya. Nggak akan mungkin kita menggabungkan dua sukun. Ya. Misalkan ya ada dua sukun yang sekaligus ya. Ta'malu ya. Ada nun di situ. Ta'malun lu ya. Ini ada caranya dalam menggabungkan hal ini. Ada dua sukun yang sekaligus bertemu, bagaimana cara kita membacanya? Poin yang pertama, yaitu apabila dua sukun ya bersebelahan dalam satu kata. Dua sukun bersebelahan dalam satu kata. Yasihhu al-jam'u baina harfaini sakinaini bi kalimatin wahidin fi halatain. Kalau dalam satu kata ada dua sukun yang bersebelahan dalam satu kata, ya, maka boleh kita menggabungkan antara kedua huruf, yang satu sukun, ya, yang kedua juga sukun, kita gabungkan menjadi ya satu huruf, seperti itu. Dalam dua keadaan, ya, kita gabungkan dia. Sukun yang pertamanya kita tidak baca. Yang pertama, ayyakunal awwal minas sakin harfal mad awil lin. Keadaan yang pertama apabila dalam satu kalimat ya huruf yang pertama sukun ya termasuk dari huruf mad atau huruf lin ya bertemu dengan huruf setelahnya ya sukun juga. Maka di sini adalah al-jam'u, menggabungkan antara kedua huruf. Kita gabungkan. Ya. Tanpa kita ya pisahkan. Misalkan ya Allah sebutkan di situ di dalam Al-Qur'an ya panjang ada sukun di situ. Setelah huruf ada sukun. Kemudian al-lin ya ada sukun di situ. Al-lin ya ba alif bertemu dengan sukun pada lam, alif lam di situ. Maka kita gabungkan ya leburkan kepada huruf yang sukun kedua. Maka di situ ada tasydid. Waladdallin seperti itu. Ya, digabungkan kepada sukun yang kedua. Atau Allah sebutkan ya
haju, ya, dia digabungkan tanpa dipisahkan. Nah, itu memisahkannya. Maka ini bacaan yang salah kalau kita pisahkan. Karena ja ada sukun di situ. Yang betul digabungkan, dileburkan kepada sukun yang kedua. Atuhajjun, ya, jangan juen, tapi langsung dileburkan kepada sukun yang kedua. Juni, seperti itu. Ya, ini keadaan yang pertama, dua sukun yang berada dalam satu kata, yang mana sukun yang pertama bagian dari huruf mad atau lin, maka dileburkan. Yang kedua, dalam satu kata yang dia juga, ya, dileburkan, ya, apabila sukun yang kedua adalah sukun dikarenakan disebabkan oleh arid atau waqaf, seperti itu. Maka yang kedua ini juga dileburkan. Ya, di situ saya mengatakan, ya, ayyakuna sukunul harfi atsani minhuma aridon. Ya, tadi pada huruf mad, ya, yang mana yang pertama tadi sukunnya memang asli. Adapun pada poin yang kedua ini ada huruf mad atau lin, sukunnya adalah sukun disebabkan waqaf. Maka ia dileburkan kepada sukun yang kedua. Cara membaca bagaimana? Ya, ta'malun. Jangan dipisah. Ta'malun, tapi ta'malun. Ya, al-hisab. Langsung dileburkan. Sab. Jangan dipisah. Sab. Ya jangan, tapi sab. Atau contohnya ar-rahim. Him, ada dua sukun di situ. Pada ya mad dan juga pada mim ketika waqaf. Maka apabila dalam satu kalimat, ya, ada bertemu dengan di dalamnya dua sukun, kita katakan dileburkan kepada sukun yang kedua. Ini keadaan yang pertama dalam satu kalimat. Baik. Pada, ya, halaman 391, ya, silakan. Ya, pada halaman 391 di situ, ya, di situ dijelaskan adalah sukun arid. Ya, sukun yaitu pada di ujung karena waqaf. Kalau disambung Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak sukun, tapi karena diwaqafkan Rahim, seperti itu. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ikhwan. Ya, di halaman berikutnya 392. Apabila ada dua, ya, sukun yang bertemu dalam dua kata. Ya, di halaman, silakan mohon admin untuk digeser ke halaman 392. Ya, apabila ada dua sukun yang bertemu dalam dua kata. Kalau tadi pembahasan pertama dalam satu kata. Sekarang pembahasan yang kedua dalam dua kata. Ini perlu kita ketahui. Kalau dalam satu kata dileburkan. Dalam dua kata bagaimana? Ya. Maka di sini ada rinciannya sebagai berikut. Ya. Yang pertama, la tajma'ul arabu baina harfaini sakinaini fi kalimataini. Ya, orang Arab tidak pernah menggabungkan dua huruf yang sukun dalam dua kalimat. Fa in wujida dzalika fi kalamihim, kalau seandainya didapati hal tersebut dalam percakapan mereka, takhallasu minhu bi ihda tariqaini. Mereka menyelesaikan, ya, atau membacanya dengan dua cara yang sebagai berikut. Ya, mereka membacanya, ya, yang dua sukun tadi dalam dua kalimat dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, bi isqatil awwal lafdhan in kana harfan mad.
Ini masih seperti dalam satu kalimat. Yang pertama yaitu menghilangkan huruf yang pertama, ya secara lafalnya apabila dia huruf mad, ya dihilangkan dia. Seolah dihilangkan, tulisannya tetap ada, ya. Dia dihilangkan, dia dalam mengucapkannya, tapi tulisannya masih ada. Contoh Allah sebutkan di dalam surat An-Naml, ya. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Bagaimana membacanya? Wa qala alhamdulillah. Nah, ulangin. Wa qala alhamdulillah. Kalau dia huruf mad, ya, maka sukun yang pertama itu dari huruf mad dia dileburkan, masukkan kepada huruf yang setelahnya yang sukun, dileburkan. Contoh yang lain Allah sebutkan di Al-Quran, wa idh qalu Allahumma, wa idh qalu Allah, qalu Allah. Di situ ada Allah, di situ ada alif, yaitu alif hamzah wasal dia. Yang ia kalau dia disambungkan kepada sebelumnya, maka ia tidak dibaca hamzah wasal situ. Wa idh qalu Allah. Tidak seperti itu membacanya. Wa idh qalu Allah. Tidak dipanjangkan. Akan tapi wa idh qalu Allahumma. Langsung. Ya. Begitu juga yang selanjutnya, ya. Afillahi syakkun. Ya, jangan dibaca afillah. Ini bacaan yang salah. Ya, anak ulangin. Yang betulnya, yang awal adalah wa qala alhamdulillah. Yang salah wa qala alhamdulillah. Selanjutnya wa idh qalullah. Yang salah wa idh qalullah. Yang salah. Yang benar berikutnya afillahi syak. Yang salah afillah, dipanjangkan. Ya. Maka apabila dalam dua kalimat ya sukun yang pertama dia merupakan huruf mad, maka dileburkan kepada sukun yang kedua. Ya, ini keadaan yang pertama dalam dua kalimat. Kemudian selanjutnya di halaman 393. Keadaan yang kedua, apabila ya ada dua sukun dalam dua kata, ya, dalam dua kata, dan dia sukun yang pertama bukan merupakan huruf mad, ya, maka kita harokatkan. Dia bukan merupakan huruf mad, maka sukun yang pertama kita berikan harokat. Ini penting nih, karena kita nggak perhatian terhadap hal ini, ya kita main baca saja, kita sukunkan keduanya, atau kita leburkan kepada sukun yang kedua, maka itu salah. Ya, nah ulangin, keadaan yang kedua apabila sukun yang pertama, ya, bukan merupakan huruf mad, ya, kita katakan berarti selain huruf mad. Kalau huruf lin bagaimana? Bukan dikatakan huruf mad, ya. Selain huruf mad, berarti huruf selain huruf mad dan juga huruf lin itu, ya, dia diberikan harokat seperti itu. Maka di sini Anda bacakan yang kedua, bitahriki as-sakin al-awwal. Ya, kalau ada dua sukun dalam dua kata yang bukan merupakan huruf mad, yaitu mad itu waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, alif sukun sebelumnya fathah, itu huruf mad. Bedakan bukan dengan huruf lin. Ya, in kana harfan sahihan, apabila dia adalah huruf yang sahih selain huruf mad, aw harfan lin, atau huruf lin. Ya, waw sebelumnya fathah, ya sebelumnya fathah, aw tanwinan, atau tanwin. Ya, maka diberikan harakat. Kalau dia huruf yang sahih selain huruf mad, pertama, yang kedua dia huruf lin, yang ketiga ya tanwin, maka ia diberikan harakat. Contohnya, ya,
Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, min Allah. Maka kita harakatkan nun di sini bukan huruf mad, tapi kita sambungkan minallah, minallah, seperti itu. Atau contoh yang lain Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital. Asalnya kutiba alaikum al-qital. Dileburkan kutiba alaikumul qital. Mim di dhammahkan. Selanjutnya Allah katakan qulillahumma. Yang betul ya pada tulisannya qul Allahumma. Katakanlah qul Allahumma. Tapi karena dia ada dua sukun yang bukan selain huruf mad, ya dia selain huruf mad, maka diharakatkan qulillahumma malikal mulk di dalam surah Ali Imran. Atau yang berikutnya yaitu ya huruf lin, ya waw sukun sebelumnya fathah. Allah katakan falamma athqalat da'awa, ya athqalat da'awullah. Ya di sini athqalat da'awullah. Asalnya falamma athqalat da'aw Allah. Tapi karena dia huruf lin yang sebelumnya harakatnya fathah, maka diberikan harakat da'awullah, seperti itu. Atau Allah sebutkan dalam surah Yusuf, ya sahibais sijin, ya sahibais sijin. Di sini ya, kalau dia dieja satu-satu, ya sahibai as-sijin, ya di sini sukun dia. Akan tapi karena ini huruf lin, maka dia diberikan harakat seperti itu. Atau tanwin, ya tanwin di sini Allah sebutkan ya wa nada nuhun ibnah, wa nada nuhun ibnah. Ya kalau kita aja satu-satu wa nada nuhun ibnah, di situ mana sukunnya yang dua? Coba kita perhatikan pada nun atau pada tanwin. Bukankah tanwin itu ya ada nun, nuhun, ha bertemu dengan nun sukun hun, seperti itu sukun, ya ibnah, ya ada ba sukun di situ. Maka apabila ada dua sukun di sini pada tanwin, maka dia dikatakan nunul wiqayah, diberikan harakat wa nada nuhun ibnah, seperti itu. Tulisannya di sebelah nuhun ibnah, lihat hadisnya di sebelah. Atau ya idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwan idhaba, ya muqaddas. Kita ulangin di sini, idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwan idhaba. Ya, jadinya tuwanidhab, seperti itu. Dikarenakan ada tanwin di situ bertemu dengan sukun, maka dia diberikan harakat yang pertamanya, seperti itu. Ada catatan di sini pada halaman berikutnya, yaitu halaman 394. Seperti itu. Syekh Aiman mengatakan al-aslu fit takhallus min iltiqa as-sakinain min kalimatain aw yuharrik as-sakin al-awwal bil kasri. Pada asal dalam membaca apabila dua sukun bertemu pada dua kalimat, maka diharokatkan sukun yang pertama dengan harokat kasroh. Ini asalnya. Kita lihat di situ, ya. Wujuhu yawma idzinil mustaqar. Ya. Kita contohkan, ya. Qulillah, seperti itu. Maka ini asal muasal, ya. Dalam harokat apabila ada dua sukun selain huruf mad dalam dua kalimat, maka yang pertamanya diharokatkan asalnya dengan harokat kasroh. Seperti Allah katakan qulillahumma atau wa'allau istaqamu, wa'allau istaqamu, atau amirtabu, amirtabu. Asal muasalnya diharokatkan dengan harokat kasroh. Akan tetapi waqad yukhalifu hadzal asl.
terkadang ya menyelisihi asal dari harokat kasrah. Yang pertama, ya terkadang dia diberikan harokat dengan harokat fathah karena harokat fathah adalah harokat yang paling ringan. Contohnya di situ Allah katakan minallah, minallah. Atau diberikan harokat sukun yang pertama dengan harokat dhammah pada kalimat yang menunjukkan jama'. Ya, Allah katakan alaikum alqital. Pada kalian menunjukkan jama'. Ya, atau bihimul asbab menunjukkan jama'. Maka yang menunjukkan jama' maka harokat sukun yang pertama didhammahkan. Ya. Atau yang ketiga lil mujanasah. Ya, menyesuaikan ya huruf yang ada pada sukun tersebut. Misalkan dia huruf waw di sukun tersebut, maka yang sesuai dengan huruf waw apa? Dhammah. Da'awullah. Misalkan pada huruf sukun tersebut ada huruf ya, maka yang menyesuaikan pada ya adalah harokat apa? Kasrah. Ya sahibayis sijn, seperti itu. Ya, ini ikhwah kesimpulan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Anda ulangin, apabila ada dua sukun pada satu kalimat, maka kita leburkan. Ya, apabila ada dua kalimat yang dia kalimat yang pertama, ya sukun yang pertama huruf mad, maka dileburkan juga. Yang kedua, apabila sukun yang pertama selain mad, ya maksud di dalamnya huruf yang sahih ataupun huruf lin ataupun tanwin, maka diberikan harokat sesuai dengan jenis masing-masing, ya baik itu kasrah, fathah atau dhammah. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Qur'an. Syukran wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan untuk para peserta kita yang ada di Zoom untuk memperdengarkan bacaannya. Mungkin kita mulai dari peserta yang ada di Zoom. Apa Anda baca terlebih dahulu? Boleh Ustaz, silakan Ustaz jika mau dibacakan terlebih dahulu. Kemarin kita sampai ayat berapa? Sampai 10 ya? Ya Ustaz. Surah Asy-Syams. Al-Surah apa kemarin? Al-Buruj. Baik. Sampai surah Al-Balad ya, nggak salah nah. Ya, sampai kita surah Al-Balad pada pertemuan kemarin. Baik. Ya Ustaz. Bismillah. Ya, ikhwan sekalian, ya Anda mencoba untuk membaca ya semampu yang Anda miliki. Insyaallah kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Kita akan membaca surah Al-Balad. Anda akan membaca dari awal sampai akhir. Namun pemirsa serta yang ingin membacanya dari ayat 11 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, ya kami persilakan kepada ikhwah sekalian serta siapa yang ditunjuk oleh host, silakan untuk membaca dari ayat 11 sampai ayat terakhir. Baik. Masya Allah. Ini begitu Ustadz bacakan jadi bertambah yang angkat tangan Ustadz. Atau jangan-jangan penonton di rumah juga udah mulai mau mencoba membaca gitu. Silakan, ini ada peserta yang dari Zoom. Ada Dek Salwa dari Cilacap. Silakan Dek Salwa, dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Dek Salwa. Sudah bisa dibuka mic-nya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, silakan. Silakan Dek Salwa. Ya. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik. Barakallahu fiik. Adik Salwa ya, Masya Allah di Cilacap. Ya, bacaan yang sangat berhati-hati. Ya, catatannya pertama tadi ya pada ayat ke-12 wa ma adraka mal 'aqabah, jangan dilambatkan. Wa ma adraka, itu melambatkan ya atau memanjangkan volume. Dalam membaca Al-Qur'an juga kita tidak terlalu memanjangkan atau melambankan sekali, atau juga sebaliknya kita percepat sehingga mengurangi ya kadar sifat yang dimiliki setiap huruf di sini. Maka kalau mencepatkan namanya tamtid, kalau melambatkan, mencepatkan namanya ikhtilas, melambatkan namanya tamtid. Ya, jadi dibaca dengan natural saja. Wa ma adraka mal 'aqabah. Seperti itu. Ya, kemudian dengar catatannya dulu, nanti insya Allah akan diulangi ya. Kemudian pada kalimat ayat ke-14, au it'amun fi yaumin dzi. Za di sini huruf ya tipis dan tebal, mudahnya turunkan pangkal lidah, jauh dzi, tapi zi seperti itu ya.
Kemudian tadi pada ayat yang ke-16 au miski, ya, mungkin kurang dialirkan atau sifat rakhawanya kurang dialirkan. Pada ayat yang ke-17, ya. Ketika summa di sini jangan langsung bibirnya dimonyongkan dulu. Tapi netral dulu. Baru dimonyongkan. Jangan monyong dulu baru balik. Maka akan seperti itu. Tapi dari netral seperti ini, sunnaka, seperti itu. Kemudian pada kalimat watawasau bis sabri, ya ini dibaca tipis, jangan dibaca tebal. Sabri salah. Ya, waraqqiqan mustafilan, ya. Faraqqiqan. Jadi huruf ra ketika kasrah ditipiskan, ya. Waraqqiqir ra'a idza ma kusirat. Tipiskan huruf ra apabila berharakat kasrah. Sadri, ya, ri. Ya, turunkan pangkal lidah seperti itu. Kemudian walladzina kafaru, ya. Ayat yang setelahnya ulai ashabul maimanah walladzina kafaru. Ya, Masya Allah sudah bagus ya untuk setan ini. Ya, bisa diulangi ayat ke-12. Silakan. Ya, Adik Salwa. Wa ma adraka mal 'aqabah. Ya, ra. Coba diulangin. Ra. Ya, jangan lo. Ya, jangan lo. Perhatikan, jangan lo, tapi ra. Ya. Mungkin bisa dibantu, ya, kita tunjukkan sifatnya. Tapi nanti insya Allah kita akan tunjukkan ya, Adik Salwa ya. Ya. Ro, diulangin ayatnya tadi. Wama adraka mal 'aqabah. Wama ro. Dia tidak menghujam ke atas tebalnya, tapi tebalnya keluar. Ro. Kalau yang ke atas adalah suara yang ke atas adalah huruf isti'la. Ro, adro. Ya, huruf isti'la. Kalau dia ke atas huruf isti'la, tapi ini dia tebalnya ke luar. Ro. Tebalkannya bukan ro, tapi ro, tebal keluar. Bisa dipahami, Adik Salwa? Insyaallah Ustaz. Coba diulangin, tebalnya ke arah luar, bukan ke arah atas. Ayo, bagus, Masya Allah, diulangin. Wama adraka mal 'aqabah. Coba mohon admin dibantu di halaman 199 pada buku tajuk kita. 199. Ditampilkan di layar, mohon. Admin, ya, mohon ditampilkan 199. Sudah? Baik. Ya. Mohon untuk admin ditampilkan halaman 199. Di situ ada ro, ya. Yang mana intinya ro itu adalah tebal yang dia suaranya mengerucut ke bagian tengah lidah. Suaranya mengerucut ke bagian tengah lidah, tebalnya itu keluar bukan ke atas. Tadi Adik Salwa tebalnya ke atas kan? Adik Salwa? Baik. Adik Salwa? Baik. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk tadi catatannya Anda sampaikan. Ya, masih bersama kita, ya. Adik Salwa? Suaranya putus. Ustaz. Ya, perhatikan tadi ro-nya, ya. Ro itu tebalnya keluar. Ustaz. Bukan tebal ke atas. Kalau tebal ke atas huruf isti'la. Coba dibaca ayat ke-17. Ya, ini kesempatan untuk memperbaiki. Fumakana minal ladzi. Ayo. Adik Salwa, silakan. Fumakana minal ladzi. Baik, Anda rasa terputus.
Ya, kami kembalikan kepada host. Baik, Ustadz jazakumullah khairan dan adik Salwa jazakillah khairan. Mungkin gangguan jaringan Ustadz. Dan kita persilahkan peserta selanjutnya ada Pak Rudi Hartono. Silakan Pak Rudi Hartono. Sebelumnya tolong ditampilkan halaman 199 bisa nggak? 199 Ustadz. Iya. Ya. Baik, Ustadz. Ini untuk manfaat kita bersama. Pak Rudi Hartono sudah tersambung. Ya, di halaman 199 ya. Ini tadi adik Salwa membaca rohnya ya. Wa ma adro tekanannya ke atas. Sementara roh bukan isti'la, huruf istifal yang dia tidak ke atas. Tapi tebal itu tekanannya ya, suara itu mengalir keluar dan roh mengerucut ke tengah, sementara la menyerong ke kanan dan ke kiri. Wa ma adraka mal 'aqabah. Semoga ini bisa ya membantu ya buat ikhlas kalian siapa yang menyaksikannya. Baik, silakan Pak Rudi. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi, insyaallah. Ayat 11 Ustaz ya. Ya, dari ta'awudz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق Masuk ke Al-Asr itu. Watawassaw bis-sabr. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik. Ya, barakallahu fiik Pak Rudi Hartono ya. Seperti itu. Pada kesempatan ini ya ayat 11 ya Pak Rudi. Ya, ayat 11 tadi dibaca falaqtahamal 'aqabah. Ya. Di situ ada huruf qaf yaitu merupakan huruf qalqalah. Ya, dia dipantulkan, ditebalkan, akan tetapi tebalnya itu ya ke arah atas yang nyerong ke depan. Karena ada huruf isti'la yang dia tebalnya ya lurus ke atas, ada yang tebalnya dia nyerong lebih ke depan. Yang nyerong ke depan diantaranya huruf qaf, huruf waw dan huruf kha. Adapun yang lurus ke atas maka huruf itbaq. Maka dia ketebalnya tidak terlalu tebal. Ya falaqu, tapi falaqtahamal, falaqu lebih nyerong ke depan seperti itu. Nanti kita akan tampilkan di halaman 180. Anda akan tampilkan ya perbedaan-perbedaannya secara detail arah sudut suaranya seperti itu. Silakan diulangi Pak Rudi, ketebalannya tidak tebal lurus menghujam ke atas, tapi menyerong ke depan sedikit. Baik, ulangi ayat 11. Falaqtahamal 'aqabah. Ya, agak ringan. Falaqtahamal 'aqabah. Ingin? Falaqtahamal 'aqabah. Ya. Kemudian ayat ke-16 ya, ketika mengeluarkan hamsun ya atau mengeluarkan udara dari situ ya, bukan mat tapi mat ringkas saja mat. Au miskinan za matrabah. Dia mat dan kedengaran Pak Rudi? Ya, silakan diulangi ayat 16 Pak Rudi.
أو مسكينا ذا متربة. Baik. Di ayat ke-17 ya, ketika watawasau bi ya, so merupakan huruf isti'la dan juga huruf idbaq. Dia ketebalannya menghujam lurus ke atas. So. Ya, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Diulangin, Pak Rudi. Langsung buat tawannya aja gimana? Oh, oke, nggak masalah. Silakan nggak apa-apa. Ada diskon. Ya. Wa tawasaw bis sabri. Wa tawasaw. Watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Pak Rudi, mau diulangkan? So. Tekanan tebalnya sangat tebal karena dia huruf idbaq menghujam ke atas. Bayangin? So. Ya, dan dia suaranya ada udara yang keluar juga. Coba. Ya, itu po tidak ada angin. Sekarang ada anginnya. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Masya Allah. Asalkan jangan sampai ya. Iya, Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan Pak Rudi. Barakallahu fiikum. Baik. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Baik. Mana untuk admin ditampilkan halaman 180? Baik, cukup. Ya, silakan kembalikan kepada host. Baik, jazakumullah khairan Pak Rudi Hartono di Depok, dan kita persilahkan untuk tampilkan dulu halaman 180. Ya, kita jelaskan secara ringkas. Baik, sebelum ke peserta selanjutnya, ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, maka di sini perlu kita bedakan ya antara ya huruf isti'la yang dia huruf infitah dan huruf isti'la yang dia huruf idbaq. Ya, huruf isti'la ada 7: so, bo, po, wo, ro, so, dan o. Ya, yang 3 terakhir ro, ho, dan o, dia huruf isti'la yang infitah, isti'la yang terbuka. Maka kecondongan suaranya itu bukan lurus ke atas, tapi agak nyorong ke depan. Kita lihat gambar yang bagian tengah di situ. Ya, adapun huruf isti'la yang dia idbaq, ya, maka so, bo, po, wo, dia ketebalannya lebih tebal daripada yang sebelumnya. Dia suaranya benar-benar lurus ke atas, ya. So, bo, po, wo, ya. Maka ini huruf yang ke atas. Ya, selain ini maka dia tebal, akan tapi tebalnya itu ke arah luar, ya, bukan ke atas seperti lafaz Allah, ya, qul huwallahu wallahu, atau adik tadi yang baca wa ma adra, ya, keluar suara tebalnya. Baik, silakan, cukup untuk ya catatan. Silakan lanjutkan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan kita persilahkan peserta selanjutnya ada Pak Rangga Panji di Bogor. Silakan Pak Rangga Panji. Silakan Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Ya, baik. Pak Rangga ya, Pak Rangga barakallahu fik. Ya, tadi di ayat yang 11 Pak Rangga ya, mohon izin. Ya, di situ huruf H. Ya, huruf tak marbutah ketika diwakafkan dia berubah menjadi huruf H besar. Ya, ini pernah Anda sampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwasanya ya lidah bagian tengah dalam ilmu kedokterannya namanya ya epiglottis ya. Bagian tengah tersebut benar-benar longgar ya sehingga udara benar-benar keluar dengan lapang. Ya, fala qatahamal aqabah. Aqabah. Tadi ada gesekan, seolah epiglottisnya rapat. Ketika rapat sedikit maka lari ke H. Aqabah. Aqabah seperti itu. Ya, kemudian pada ayat yang ke-14 au ilta'amu. Di sini apa hukumnya, Pak Rangga? Tanwin bertemu dengan ikhfa. Ikhfa adalah tingkatan gunah keberapa, Pak Rangga? Tingkatkan gunah yang kedua, Ustaz, kalau nggak salah. Wah, ya, kalau nggak salah berarti betul insya Allah ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada ikhfa di sini, ya kita ya dhammahkan kalau itu dia dhammah tanwinnya, kemudian kita posisikan lidah kepada huruf setelah tanwin tersebut. Ya, ini ada ya huruf tanwin, ya kita tanwinkan, kemudian kita samarkan, maksudnya afwan ya, kita samarkan kemudian posisikan lidah di tempat makhraj setelah tanwin tersebut atau nun. Ya di sini au ilta'amu, maka sudah memposisikan ya ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian dalam. Ya, maka diposisikan mufi seperti itu. Bisa diulangin Pak Rangga ayat 14? Au it'amu fi Balik. Nggak boleh tapi dibalikkan karena sukun itu aslul makhraj, kembalikan kepada asal muasal makhraj. Nggak boleh fi tapi seperti itu. Diulangin. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Baik, seperti itu. Ya, kemudian tadi kalimat ya sama ya yatiman dza. Ya, tanwinkan, posisikan lidah yatiman dza. Posisikan lidah kepada makhraj yang setelahnya. Kalau seandainya huruf ikhfanya huruf tipis, maka samarnya tipis. Kalau huruf ikhfanya tebal, maka samarnya tebal. Ya, maufu. Nah, ada contoh mungkin dalam Quran, innahu kana mansura, seperti itu. Maka kita perhatikan antara ikhfa yang dia hurufnya tebal dan hurufnya tipis, posisikan lidah setelah huruf yang bertanwin atau yang sukun, nun sukun. Baik. Selanjutnya pada ayat yang ke-17. Tsumma kana minal ladina A-nya di sini lebih dibuka. Ya, di sini dikasih fasyidah. Tsumma kana minal ladina amanu. Jangan ini A yang salah, yang betul A. Ikuti Pak Rangga. A. Bukan tapi A. Ya. Kemudian watawasau, masukkan ke atas. Watawasau bis sabri. Diulangin ayatnya yang ke-17, ayat 17. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
Itu so. So itu yang Pak Rangga sebutkan seolah suaranya keluar. Tapi yang betul so, suaranya menghujam ke atas. Watawasau bis sadri watawasau bil marhamah. Seperti itu Pak Rangga. Semoga Allah berikan kemudahan ya Pak Rangga untuk tetap membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah, barakallah fiik. Cukup. Baik, jazakumullah khairan Pak Rangga Panji di Bogor, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kelas belajar tahsin malam ini bisa di nomor line interaktif kita di 0822 88 88 6630. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. Ibu Inem di Asahan. Ya, Benar. bimbingannya Ustaz. Masya Allah, silakan Ya. Bu Inem. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqataha min aqabah. Diulangin Ibu. Ya, Falaqtahama. Harakatnya fathah. falaqataha min aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Aku raqabah. Langsung masukkan. Fakku raqabah. Fakku. Aku raqabah. Au ita'amun fi yawmin zi masghobah. Diulangin ayatnya Bu, nggak boleh mencuri napas. Digabungkan langsung. Au ita'amun fi yawmin zi masghobah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan za matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil Oh, ya diberhentikan di kalimat watawasau bis sabr. Baru dilanjutkan watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Diulangin, summa kana. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, Ibu, saya contohkan ya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Berhentikan kalau kita tidak cukup napasnya. Baru disambung wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulangin. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabr wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Alaihim narum muqsadah. Ya, Masya Allah Bu Inem ya di Asahan. Insya Allah semoga pesan saya kepada Bu Inem ya, insya Allah kita akan lebih lancar lagi dalam membaca Al-Quran dengan syarat ya kita jadikan rutinitas kebutuhan kita setiap hari yang membaca Al-Quran, namun tidak membacanya sendirian. Ya, kita membacanya dengan rekan
yang mungkin lebih berilmu atau lebih fasih dalam bacaannya, insya Allah ini lebih memudahkan kita dalam bacaan dan melancarkan bacaan kita dan penyebutan makhraj dan sifatnya lebih jelas lagi, Bu Inam. Seperti itu, Bu Inam ya. Baik. Ya, barakallahu fiik, Bu Inam. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk terus membaca Al-Quran. Baik, cukup. Baik, Ibu Inam di Asahan, jazakillah khairan Ibu. Dan kita persilahkan kembali mungkin dari peserta yang ada di Zoom. Ada Ibu Nola Mairoza, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan di sini jangan sampai ada imalah. A tetap a. Jangan dibuka dulu infitahnya, diulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai'nya jangan diayunkan, syai' salah, dilembutkan, syai'to. Ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu Nola, jangan dikeluarkan, syai'to, karena di situ ada lembut. Ya, kalau syai' langsung dikeluarkan syai' jadinya syai'. Yang betul syai'to. Diulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih belum sempurna ya. Silakan ayatnya lanjut. 11 Ustaz. Ya, 11. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amu. Ulangin. Ada hamzah, ada alif kecil di situ. Amun fi. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bir Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Baik, insyaallah Ibu Nola ya, Mairoza. Yang tadi Ana katakan yang pertama ya, ketika ya atau sukun sebelumnya berharakat fathah, maka dia di situ ada lin, lembut ya. Po. Jangan langsung salah. Po. Digabungkan syaipo seperti itu. Karena lin juga keluarnya dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, seperti itu. Diulangin, a'udzubillahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lembutnya sudah, tapi tadi ada ayunan. Syaipo. Sendiri. Po sendiri. Po sendiri. Jangan diayunkan. Kalau diayunkan, syaipo. Tapi ini
Oh, syaito seperti itu. Baik. Kemudian tadi ya pada ayat ke-13 fakuraqadah. Ya, ko itu suaranya ya kuat, tertahan, memiliki sifat apa? Syiddah. Ya, ini peserta ya. Syiddah itu adalah ya habsu jarayan an-nafs, yaitu menahan aliran suara. Ya, jangan keluar. Ya, jangan keluar anginnya maksudnya di situ. Ya, huruf syiddah di sini pada qaf anginnya tidak keluar. Fakuraqadah bukan qa, tapi qa. Fakuraqadah seperti itu. Ayat ke-14 au ilta'an. Di sini to memiliki sifat itbaq yang mana sifat tertinggi tebalnya ya pada pribadi huruf to au ilta'amun fi yaumin dzi mas'adah seperti itu. Ya, kemudian tadi sama juga yatiman dza maqradah ya, tidak keluar anginnya maqradah seperti itu. Kemudian pada ayat ke-17 watawaso. Coba ikutin so. Ya. Ini giginya rapat, gigi seri atas dan bawah. So. Ya. Coba sebutkan sa. Ayurkan. Sa. Ya. Nah, ada aliran seperti ban kempes seperti itu ya, yang misalnya pada so, pangkal lidah dinaikkan, suara menghujam lurus ke atas. So. Masya Allah ya, saya nggak mendengar ya anginnya seperti itu. Semoga Allah berikan kemudahan ya. Ayat ke-14 silakan diulangin. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Baik, masghobah besar ya. Baik Ibu Nola ya, barakallahu fiki. Ya semoga Allah berikan kemudahan dan senantiasa istiqamah. Cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya oke. Mayroza jazakillah khairan, dan kita persilahkan kembali para peserta selanjutnya. Ada Ibu Nahdiatur Rashidah di Trenggalek, Jawa Timur. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Nahdia. Silakan Ibu di ayat 11. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Ini pelajaran kita ya hari ini. Ya, Allah langsung masuk ke qaf, bukan falaqo, tapi falaqo langsung. Nggak ada hamzahnya, alifnya nggak dibaca. Diulangin Ibu. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. So-nya naikkan. So. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, Ibu Nadia ya, Ibu Nadia mohon izin ya. Pada tadi ayat yang ke-11 ya, ya di situ pada qaf huruf yang memantul ya, dan dia tebal. Falaqo, dan dia di tengah-tengah kalimat dia bagian dari qalqalah sughra. Anak-anak sudah kita sampaikan pembelajaran ini ya ketika Anda dulu di Ngerti Medan. tapi belum bisa, Tat. Masya Allah ya. Sudah Ya, belajar belum bisa. ya, ya Insya Allah akan bisa. Berarti kan belum bisa, berarti akan bisa seperti Amin. itu. Ya. Kemudian tadi ayat yang ke-12 jangan dibaca wama. Ini bacaan lama ini sudah saya sampaikan ya. Wama, wa di sini berharakat ya, tidak diberikan volume ketika dia ya seperti sifat-sifat syiddah, rakhawah dan tawassut ya. Maka dia di wama bukan wama tapi wama adra. Ya, Tat. Maaf, Tat. Ya. Kemudian tadi pada ayat ke-14 au iltor ya. Di sini juga qalqalah ya sughra, yaitu qalqalah pada tengah kalimat, maka dia tidak po kali tapi au ilta'a pantulan ringan seperti itu. Ya. Kemudian tadi ayat ke-17 wa tawasau bis sabr. Ketika diwaqafkan maka ra sukun sebelumnya fathah, dia tebal. Wa tawasau bis sabr. Akan tetapi ketika diwasalkan dia ra-nya tipis. Ya, wa tawasau bis sabri wa tadi Bu Nadia membacanya tipis seperti itu ya. Baik. Saya minta untuk diulangin di ayat yang ke 12 dan 14. Silahkan Ibu Nadia. Wa ma adraka mal 'uqbah. Ya, ini lupa saya catatkan ro ya. Ro di sini tebal. Naikkan pangkal lidah, suara tebalnya keluar. Wa ma adrak ro. Ulangin. Wa ma adraka mal 'uqbah. Terus 14. Au it'amun fi yaumin dhi mas'abah. Baik ya. Barakallahu fiik Ibu ya Nadia Rasyidah, semoga Allah berikan kemudahan terus tetap membaca Al-Qur'an. Baik, cukup. Amin. Makasih banyak, Tat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan Ibu Nadia Rasyidah di Trenggalek, Jawa Timur. Dan kita kembali persilahkan peserta selanjutnya. Ada Ibu Putri, silahkan Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi mas'abah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Masya Allah, Bu Putri, barakallahu fik. Ya, Masya Allah. Sedikit mungkin catatan dari saya, Bu Putri ya, tentang masalah tamtid di sini, Bu Putri. Ya, apa itu tamtid, Bu Putri? Ya, agak ya memanjangkan, ya, yaitu agak melebihkan volumenya seperti itu, atau melambankan seperti itu. Tadi saya mendengar pada ayat yang ke-14 ya. Untuk sifat Masya Allah ya lebih hati-hati Bu Putri. Tapi tadi pada au ilta'amu fi yaumin dhi masqabah. Masqabah. Ini satu kalimat yang harus digabungkan. Masqabah. Bukan masqabah tapi masqabah langsung. Juga tadi ada ayat ke-16 au miski agak jeda ya, agak sedikit saja ya, jedanya sangat dikit sekali, 0, berapa persen seperti itu ya. Au miski langsung miski seperti itu. Kemudian juga tadi yang jelas sekali pada ayat ke-18 ulaika tapi langsung ulaika ashabul, selesai shad langsung masuk ke ha. Silakan Bu Putri ayat ke-14 dan 16. 16 Ustaz. Au it'amun fi yaumin dhi masqabah. Terus au miskin ayat 16. Au miskinan dza matrabah. Ya, bukan mat roda langsung mat roda seperti itu. Mat roda. Au miskinan dza matrabah. Ayat ke-18 sekarang. 18 Ustaz, baik. Ulaika ashabul maimanah. Langsung langsung berpindah. Ulaika ashabul maimanah. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Putri. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, semakin lebih hati-hati. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ibu Putri, dan kita persilahkan. Silahkan peserta selanjutnya. Assalamualaikum. Melalui telepon ya. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Nek Ros. Ya Ustaz. Masya Allah, silakan Nek Ros. Oh ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara antum kecil, Rey. Falaqatahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dhi masqabah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan za maqrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr. Amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah.
wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. Baik. Nek Ras, ya Masya Allah ya. Untuk ayat 14, tadi ayat 14 mungkin lebih ditahan dengungnya, Nek ya. Au ilta'amu fi yaumin. Ulangin. Diulang, Nek. Au ilta'amu fi yaumin zi masqabah. Ya, di ayat 17 tadi, ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr. Ya, karena mungkin nafas tidak sampai, ya ini sudah betul. Namun mengulanginya enggak usah dari amanu, tapi ngulangin dari wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulangin ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Cukup ya Nek Ros. Semoga tetap semangat ya untuk terus membaca Al-Quran, Nek Ros. Semangatnya alhamdulillah Ustaz, menambah kesehatannya ya, semangatnya ini. Masya Allah, Masya Allah. Obat belajarnya nih Ustaz. Iya Nek, baik. Semoga Allah berikan kemudahan. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke peserta yang ada di Zoom. Silahkan Pak Salman Al-Farisi. Silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Salman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ini sudah memberikan volume lebih. Ya betul. Langsung. Bukan tapi langsung. Lain Pak Salman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah. Ya, agak cepat speednya, ya. Itu nanti masuk kepada tamtid, memanjangkan kadarnya. Natural saja dibaca sedang. Falaqtahamal aqabah. Diulangin. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
Pak Salman, ya, barakallahu fik, dari bacaannya ya. Pada ayat ke-12 tadi ya, Pak Salman, ya, mohon izin. Jadi ayat ke-12 tadi di situ ya ada huruf ya a, ya. Setelah huruf a ada huruf qa di situ. Qa di mana memiliki sifat apa, Pak Salman? Huruf qa memiliki sifat apa? Ini peserta kan? Ini peserta ya. Ya, memiliki sifat isti'la. Oleh karenanya ditebalkan wa adraka mal 'aqabah. 'Aqabah. Ya, diulangin Pak. Wa ma adraka mal 'aqabah. Ya. Baik. Kemudian ya dalam membaca Al-Qur'an ya Ibnu Jazari katakan mukammilan min ghairi matakallufi, membacanya disempurnakan makhraj dan sifat-sifatnya tanpa kita membacanya sulitkan diri ya. A'udzu billah, lebih netral saja. A'udzu billahi minasyaiton, seperti itu lebih netral ya, karena kita membaca Al-Qur'an ya sambil yang intinya menghadirkan hati, meniatkan ya untuk faedah baik bagi kebahagiaan diri kita dan juga mungkin orang yang mendengarkan bacaan kita, seperti itu Pak Salman, lebih natural ya dalam membacanya. Barakallahu fiik Pak Salman. Ya Ustaz. Cukup. Baik, jazakumullah khairan Pak Salman Al-Farisi, dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, juga para peserta kelas belajar tahsin, Pak Salman tadi sebagai peserta terakhir yang membacakan bacaan di pertemuan kali ini. Kami mohon maaf belum bisa semua untuk kita persilahkan memperdengarkan bacaannya, mungkin bisa mencoba di pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup seperti biasa Ustadz, mungkin ada motivasi untuk kita dan untuk para pemirsa Rosyad TV seluruhnya. Silahkan Ustadz. Baik, para pemirsa, peserta, saudaraku dimanapun antum berada, ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita simak ya dari ilmu, baik yang saat ini ataupun dimanapun kita menimba ilmu, ketahuilah sungguhnya hakikat dari ilmu itu adalah memberikan manfaat. Jadi bukan untuk hanya sekedar dikumpulkan. Karenanya terkhusus terhadap Al-Quran yang kita baca, ya ini nasihat buat diri saya pribadi, ya kita niatkan agar kita bisa mendapatkan manfaat dari bacaan kita. Tentunya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan manfaatnya ya mungkin untuk sebagai kesembuhan buat diri kita, buat keluarga kita, mendatangkan kenyamanan dan ketenangan hati kita. Imam Syafi'i pernah berkata, ya, laisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukan yang dihafal, walakinnal ilma ma nufi'ah. Bukan, tapi ilmu itu adalah yang memberikan manfaat. Karenanya ya niatkan di hati dari apa yang kita pelajari memberikan manfaat pada diri kita, jiwa kita, keluarga kita, ya, dan kerabat kita. Mungkin yang bisa Anda sampaikan, ya semoga pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kembalikan kepada host. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah dan juga para peserta kelas belajar tahsin, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan kami mohon untuk ketulusan hatinya mendoakan guru kita Ustadz Adil Harahap yang sekarang sedang sakit dan sedang berjuang untuk kembali sehat, dan mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kita kembali untuk mengisi kajian. Ustadz Ahmad Kamil juga dalam keadaan positif juga, Ustadz Ali ya. Oh iya, baik. Juga termasuk untuk didoakan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Kamil, juga Ustadz Ali Nur Hafizahullah Ta'ala, dan tentunya di waktu-waktu mustajab ya Ustadz, di waktu-waktu mustajab dan di keadaan-keadaan yang terkabulnya doa, bisa kita doakan guru-guru kita yang sedang sakit.
Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.